Oke, dua kabar gacor yang pertama kini datang lagi dari Korea Selatan, bos, terkait proyek jet tempur sangarnya dengan Indonesia yaitu KF-21, di mana baru-baru ini lagi Korea menyatakan bahwa ada potensi kerjasama lanjutan pesawat tempur KF-21 dengan Indonesia. Nah lantas kerjasama seperti apakah itu? Bagaimana rencananya? Bagaimana statusnya saat ini? Apakah mau lanjut lagi ke KF-21 generasi 5 atau bahkan generasi 6? Nah, bagaimana tuh? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah gacor datang dari PT DI yang kini sukses lagi nih, bos, menjual pesawat barunya. Nah, pesawat apakah itu? Dijual ke siapa? Untuk fungsi apa? Berapa unit? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, kabar panas datang dari Semenanjung, Korea yang kini lagi-lagi menyentuh proyek jet tempur KF-21 yang selama bertahun-tahun jadi salah satu proyek pertahanan paling ambisius antara Korea Selatan dan negara kita Indonesia. Jadi admin kutip dari sumber berita berikut, pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea atau IKJN di Jakarta Pusat, Korea Selatan akhirnya buka suara nih, bos, mengenai masa depan kerjasama KF-21 bersama Indonesia. Nah, yang bicara ini adalah Mr. Tae-ho. Beliau adalah seorang political section chief sekaligus konselor di Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia. Dan menurut beliau, Indonesia dan Korea katanya saat ini masih melakukan pembahasan mengenai potensi kerjasama tahap berikutnya setelah fase pengembangan bersama KF-21 selesai, bos. Nah, artinya ini ada peluang kerjasama pengembangan KF-21 antara Indonesia dan Korea masuk ke tahap selanjutnya nih. Misalnya ke KF-21 generasi 5, ya kan? Misalnya, bos. Nah, pembicaraan ini pun katanya dilakukan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri kedua negara. Dan walaupun ada potensi dan masih dibahas katanya, namun sampai saat ini beliau sendiri belum mengungkap bentuk final kerjasama tersebut. Jadi belum tahu, bos, rencana kerjasama lanjutan itu seperti apa. Mr. Tae-ho ini menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan detail metode, bentuk maupun waktunya. Dan semuanya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan internasional serta hasil investasi yang sudah diberikan kedua negara. Namun, sinyalnya ya kali ini cukup terang nih bahwa pintu kerjasama pengembangan lanjutan belum ditutup. Nah, pertanyaannya sekarang, lantas sebenarnya bagaimana posisi Indonesia dalam proyek KF-21 saat ini dan kemudian setelah proyek ini sempat mengalami masalah pembiayaan serta tarik ulur bertahun-tahun, apakah Korea Selatan diam-diam kecewa, merasa dirugikan atau malah kapok bekerja sama dengan Indonesia? Nah, simak videonya sampai habis, bos. Oke, untuk posisi Indonesia sekarang memang sudah berubah, bos. Pemerintah kita kini telah memilih pengadaan langsung KF-21 dari Korea Selatan. Jadi, nggak lagi mempertahankan skema pengembangan dan produksi bersama seperti sebelumnya. Kementerian Pertahanan menyebut perubahan ini merupakan hasil evaluasi internal agar kerjasama memberikan manfaat yang lebih optimal, khususnya dalam alih teknologi, penguasaan kemampuan industri dan nilai tambah bagi industri pertahanan nasional. Tetapi pertanyaannya, apakah Korea Selatan kecewa? Nah, dalam berita disebutkan ternyata tidak, bos. Mr. Tae-ho tadi justru mengakui bahwa proyek KF-21 memang sempat menghadapi berbagai kendala dan bahkan berdampak pada hubungan kedua negara, Indonesia-Korea. Namun masalah itu akhirnya diselesaikan melalui kesepakatan dan penyesuaian bersama. Menurut Korea, pengalaman melewati badai KF-21 justru menjadi aset berharga karena kedua negara berhasil keluar sebagai mitra yang tetap memiliki kepercayaan. Bagi Seoul, KF-21 juga bukan sekedar jet tempur, bos. Pesawat ini jadi simbol sejarah hubungan pertahanan Indonesia-Korea. Negara kita Indonesia ini dipandang sebagai mitra pertama Korea Selatan dalam pengembangan bersama sistem persenjataan karena jauh sebelum KF-21,
Hubungan itu sudah dibangun melalui pesawat KT-1 Wongbi yang dibeli Indonesia pada tahun 2001 dan jadi salah satu tonggak ekspor pertahanan Korea Selatan. Karena itu, ketika fase pengembangan bersama KF-21 dinyatakan selesai pada Juni 2026, kemudian dirayakan melalui seremoni DAPA Korea Selatan dan Kementerian Pertahanan Indonesia pada 29 Juli 2026, maka Seoul, Korea Selatan melihatnya bukan sebagai akhir cerita bos. Justru ini katanya bisa jadi babak baru. KF-21 bisa berubah skema, tapi hubungan Indonesia-Korea belum selesai. Nah, pertanyaannya sekarang ya tinggal satu bos. Babak berikutnya nanti bakal sekedar jual beli KF-21 doang atau justru Indonesia malah membuka jalan menuju babak baru kemitraan pertahanan Indonesia-Korea yang jauh lebih dalam? Seperti misalnya Indonesia lanjut ikut proyek pengembangan KF-21 generasi 5 bahkan 6. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih bos? Apakah kita lanjut ikut kerjasama? Atau sudah selesai sampai di KF-21 generasi 4,5 ini saja? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Nah, lanjut kabar gacor kedua, kini datang dari industri dirgantara nasional, PT DI yang kembali mencatat penjualan pesawat buatan dalam negeri, bukan satu, bukan dua, tapi langsung 3 unit pesawat N219 amfibi resmi dipesan oleh pihak swasta. Nah, kontrak pembelian itu pun diteken pada Rabu 26 Agustus 2026 di kantor PT DI Bandung. Pembelinya adalah PT Bibu Panji Sakti dan nantinya 3 pesawat ini akan dioperasikan oleh anak usahanya yaitu PT Bibu Agro Maritim. Dan seperti yang kalian tahu, pesawat yang dibeli ini bukanlah pesawat komuter biasa yang hidupnya cuma mengenal runway bos. Bukan, N219 amfibi memang dirancang untuk bisa beroperasi dari landasan darat maupun permukaan air dengan kapasitas hingga 19 penumpang serta dapat dikonfigurasi untuk kargo, evakuasi medis, patroli maritim hingga misi SAR. Namun, untuk Bibu, misi utamanya justru lebih basah nih bos, yaitu katanya untuk logistik hasil laut. 3 unit N219 amfibi ini pun diproyeksikan bakal jadi penghubung sentra produksi perikanan, khususnya kawasan kepulauan dan Indonesia Timur, menuju pusat perdagangan dan pasar ekspor. Komoditasnya pun bukan sembarang ikan bos, ada ikan segar, kemudian ada ikan tuna kualitas ekspor hingga live seafood dan sashimi grade tuna yang memang berpacu dengan waktu. Direktur Utama Bibu, Bapak Erwanto Sat Adiatmoko Haribibowo mengatakan kontrak ini menandai masuknya proyek ke tahap implementasi bos. Sementara di Rut PT DI Marsda TNI Purnawiran Gita Empriawan menilai kontrak itu membuktikan bahwa pesawat N219 kini mulai jadi solusi nyata konektivitas Indonesia. Nah, mantap jos nih bos. Jadi sekarang kita tahu PT DI sudah bisa bikin pesawat amfibi bos. Harapannya ya semoga bisalah juga dibuat versi amfibi untuk mengangkut air, pemadam kebakaran. Jadi bisa untuk karhutla yang sekarang lagi viral di Kalimantan. Dan ini penting karena itu merupakan salah satu pesawat yang sangat dibutuhkan Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.